suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Oh Pentakosta, biarkan namamu, api roh suci, bakar hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Kristus. Puji Tuhan, hari ini untuk kedua kali kita akan beribadah secara online. Dan untuk semua keluarga-keluarga, saya berharap sudah lengkap semua anggota keluarganya. Dan selamat datang dalam ibadah online Gereja Sedang Jemaat Allah Ceria. Mari bersama-sama kita akan menikmati seluruh rangkaian ibadah ini. Buka hati saudara, sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Lihat, Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir, Ia Maha hadir. Ada di saya di tempat ini, ada di tengah saudara juga. Dalam waktu yang sama, Ia hadir dalam setiap keluarga-keluarga. Sikap kita menentukan hadirat Allah yang akan kita nikmati dan berkat-berkatnya dalam ibadah pada pagi hari. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, minggu pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, walaupun ibadah secara online, tetapi kami percaya hadirat-Mu tetap melingkupi kami Tuhan. Ibadah ditentukan dari sikap hati yang sesungguhnya memuji dan menyembah Engkau. Kini biarlah Tuhan, saat setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, ada bersama begitu di ibadah secara online ini, Tuhan, Engkau hadir di sana. Dan Roh-Mu bekerjalah ya Tuhan, sehingga setiap kami tak terkecuali, kami diberkati. Terpujilah Tuhan, kami bersama memuji dan menyembah Engkau lewat ibadah ini ya Allah. Ibadah tanpa tembok justru lebih menyatakan bahwa Tuhan hadir, tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Kami siap memuji dan menyembah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus ditabiskan ibadah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, selamat menyembah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Ceria. Sudah 2 minggu ini kita tidak dapat beribadah bersama, dan pada kesempatan minggu ini kebetulan kaum pria yang melayani Tuhan, dan dalam segala keterbatasan kita tetap semangat untuk bisa melayani Jemaat Ceria. Jadi dari tempat ini bersama dengan kaum pria yang lain, kami berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Biarlah mari kita berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat kita khawatir. Kita berjalan dengan Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku.
selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat, di saat-saat yang seperti ini, di saat-saat yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, kita mau kuatkan hati kita mau kuatkan iman kita mau kuatkan keyakinan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, berjalan dengannya dalam pimpinannya dan perlindungannya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat ceria. Pagi ini sekalipun kita tidak berada di dalam rumah Tuhan, tapi kita masing-masing ada di dalam rumah kita masing-masing. Kita menaikkan syukur dan pujian bagi Dia pada pagi hari ini. Sekalipun dunia saat ini digemparkan dengan satu persoalan yang begitu luar biasa, wabah yang sangat menakutkan, corona, tapi kita ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari dengarkan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora.
lanjutkan. Tapi satu hal yang kita yakin dan percaya, kita mau berlindung di dalam sabdanya Allah. Kita ada di dalam genggamannya Dia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia adalah yang ajaib. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sebab itu mari kita mau tingkatkan doa-doa kita di rumah. Kita tidak perlu berlindung kepada dunia ini, tapi satu hal kita datang berlindung kepada Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagallah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar bergemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Wabah corona membuat kita cemas, takut, dan khawatir akan banyak hal. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan juga sama. Kita semua merasa terhimpit, merasa ketakutan, merasa terancam, kita dan seluruh anggota keluarga kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sekali lagi berserah kepada Tuhan yang punya hidup kita. Kalau kita lihat banyak korban yang berjatuhan, di dalam juga banyak anak-anak Tuhan, dan banyak ayat yang dipakai untuk menguatkan bagi kita semua. Tapi satu hal yang saya mau bagi pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yang terpanggil dalam nama Tuhan Yesus dan berharap hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kekuatan, kelegaan, dan Tuhan akan campur tangan bekerja dalam setiap apapun kehidupan kita, memberikan kebaikan bagi kita semua yang percaya dalam namanya. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku,
sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom kekasih Kristus. Haleluya. Setelah minggu lalu kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang berjudul 5 alasan tetap berpengharapan di masa sukar. Baik, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan ini, mari siapkan hati saudara, buka pikiran dan hati saudara, dan rindukan Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau hadir di tengah kami. Walaupun kami tidak ada dalam ibadah berkumpul bersama, tetapi dalam roh kami ada dalam hadirat. Melalui ibadah online ini, Engkau tetap hadir di tengah-tengah umat, di setiap pribadi, di setiap keluarga demi keluarga. Dan Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga setiap kami tak terkecuali, kami menikmati kebenaran-kebenaran firman. Sehingga masa-masa yang sukar ini, yang kami sedang alami bersama, tidak menutup berkat kasih dan kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kami. Sebaliknya, kami semakin akan mengecap dan melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap dipulihkan. Kami siap melakukannya. Bagi-Mu kemuliaan selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. 5 alasan mengapa kita harus tetap berpengharapan di masa sukar. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran ini di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, mulai ayatnya yang ke-18. Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18. Baik, jika sudah siap, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan
Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, lewat perikop ini kita akan belajar bersama-sama. Sesungguhnya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, di tengah-tengah masa sukar, masa-masa sulit, di mana kita menderita bersama-sama seperti ini, kita harus tetap berpengharapan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menemukan alasan-alasan mengapa kita harus tetap berpengharapan. Ada 5 alasan untuk kita tetap berpengharapan di masa sukar. Dan sebelumnya, saya akan mengutip lebih dahulu tentang pengharapan yang tercatat di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Perahu membutuhkan jangkar agar ia ketika berlabuh, ia tetap tidak terombang-ambingkan oleh laut, tetapi ia tetap berada di tempatnya. Nah, demikian kita. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah kita labuhkan, yang telah kita taruh, yang kita telah tancapkan sampai ke hadirat Allah, ke takhta Allah. Sehingga kita beroleh keamanan. Kita tetap beroleh satu pengharapan yang membuat diri kita tetap kuat. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Ada orang-orang dunia mengatakan, yaitu mati segan. Salah ya. Hidup segan, mati tak mau. Itu gambaran dari orang-orang yang putus asa. Hidup segan, mati tak mau. Nah, di tengah serangan virus corona ini, ada banyak mungkin orang-orang mengalami keputusasaan. Hidup segan, mati tak mau. Tapi bagi orang percaya, kita harus tetap berpengharapan. Alasannya adalah 1. Kesukaran, penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Di dalam ayatnya yang ke-18 tadi jelas di dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, penderitaan yang sekarang ini
kesukaran yang kita hadapi, apapun itu. Dan konteksnya kalau sekarang ini adalah tentang serangan virus corona ini. Itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tak usah kita lagi kehilangan pengharapan. Sebab kemuliaan itu yang tersedia bagi kita lebih besar. Ya, tidak sebanding dengan apa yang sekarang kita rasakan. Penderitaan yang kita alami sekarang ini. Haleluya. Sebabnya tetaplah berpengharapan. Yang kedua, mengapa kita tetap harus berpengharapan di tengah masa sukar ini? Sebab Allah tetap pegang kendali. Kuasa Allah yang dahsyat, yang hebat itu tetap Ia memegang kendali dari segala yang terjadi di dunia ini. Kalau kita mendengar berita-berita yang semakin hari semakin kita bisa menyimpulkan virus corona itu mewabah, semakin tidak terkendali. Dan korban-korban terus meningkat. Tetapi lihat, dari kebenaran firman Tuhan kita pelajari bahwa Allah tetap memegang kendali dari semua yang terjadi. Seperti ternyata di dalam firman Tuhan ini. Karena seluruh makhluk, semua umat manusia telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, semua yang terjadi ini dalam kendali Tuhan. Allah tetap mengendalikan. Virus itu tetap dalam kendali Allah. Ia tidak akan bekerja di luar kendali Allah. Allah telah menaklukkan virus itu. Dan semua makhluk, lebih orang yang percaya, akan mengalami janji kemuliaan yang akan dinyatakan. Seperti pada poin yang pertama yang saya sudah sebutkan tadi. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap berpengharapan di masa sukar? Karena kita tidak sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Jadi kita tidak sendiri. Allah Roh Kudus beserta dengan kita. Ingat, ada 3 hal ya. 1, kita tidak perlu kehilangan pengharapan, bahkan kita harus tetap berpengharapan karena penderitaan atau kesukaran yang sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Yang kedua, Allah tetap memegang kendali. Kuasanya tetap mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus beserta dengan kita. Kita tidak sendirian menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang kita tidak kehendaki. 3, Allah yang Esa Tritunggal, yang Esa itu. Oknum yang ketiga, yaitu Roh Kudus beserta dengan kita. Seperti ternyata di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayatnya yang ke-26 ya, dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, kita memang mengeluh. Artinya kita memang tidak dipungkiri, kita merasa aduh kok begini dan sebagainya. Bahkan semua makhluk juga mengalami yang sama, semua orang juga mengalami yang sama. Tetapi untuk kita orang yang percaya, ada hal yang luar biasa yang dinyatakan di sini. Kita tidak sendiri. Roh Kudus, Roh Allah itu membantu kita. Ketika kita merasa seperti bagaimana lagi kita harus berdoa. Kita sudah berdoa dan bagaimana lagi kita sudah berseru kepada Tuhan. Lihat, Roh membantu kita berdoa. Bahkan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Artinya, kita harus tetap berdoa. Sebab doa kita tidak sia-sia. Terlebih lagi, Roh Kudus itu akan membantu kita berdoa. Dan Roh yang menyelidiki hati itu, mengerti
kita akan berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan disitulah komunikasi kita dengan Dia nyambung. Demikian kita tidak merasa sendiri, sebab Ia beserta kita, mendampingi kita, menghadapi kenyataan-kenyataan. Haleluya. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus tetap berpengharapan? Yang keempat ya, yaitu karena kita sedang dan akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-28 maksud saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Jadi, saudara-saudara, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kita sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ini di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Kita akan mengenal Dia. Kita akan mengalami itu. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, itu janjinya seperti itu. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita sungguh mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara, sekalipun kita harus masuk di dalam masa-masa sulit dan sukar, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan dibuat terpesona akan segala karyanya dalam hidup kita. Itu keempat, ada cincin, tanda hal yang manis, hal yang baik. Saudara, kita akan dibuat lebih mengenal akan Tuhan. Kita akan lebih terikat seperti cincin ini, tanda ikat kepada seorang kekasih. Untuk saya, kepada permaisuri saya. Ini tanda ikat janji kasih. Dan saya akan dibuat semakin mengenal Dia. Dan saya akan semakin mengalami hal-hal yang baik dari kekasih saya. Dengan demikian juga halnya Allah bekerja dalam hidup kita dalam segala situasi. Sehingga kita semakin mengenal dan mengalami kasih Allah. Kita semakin terikat dengan Dia. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita harus tetap berpengharapan di masa sukar ini? Sebab Tuhan sedang memberkati dan sedang memakai kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, sebagai orang pilihan ini, Tuhan memberkati kita dengan maksud supaya kita jadi berkat bagi lain orang. Pengharapan yang kita miliki, yang memberikan penghiburan bagi kita, itu diharapkan untuk kita jadi berkat bagi lain orang. Seperti ternyata di dalam 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus kita akan buka sama-sama. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 dinyatakan jelas di sini. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala pengharapan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan sedang memakai kita untuk jadi berkat bagi banyak orang, sekalipun di masa sukar. Itu sebabnya tetaplah berpengharapan. Kita akan menikmati berkat-berkat Allah, dan bagaimana Allah buka jalan, Dia bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikannya, itu kita akan nikmati, dan itu akan menghiburkan kita, dan dengan maksud agar kita memberi penghiburan bagi orang lain juga. Kita tidak egois, kita bisa bekerja bersama, menolong pemerintah, bekerja bersama dengan pemerintah, melakukan apa yang menjadi himbauan dan anjurannya. Dan kita menolong lingkungan kita. Kalau kita diberkati lebih dalam hal apapun, kita bisa membagi kepada yang lain. Kita diberkati untuk jadi berkat. Kita berpengharapan dan terhibur untuk kita juga memberikan pengharapan dan penghiburan bagi orang lain. Haleluya. Tuhan mau memakai kita. Itu yang kelima. Kelima, ini dari kelinci.
jari yang terkecil dari semua jari. Saudara, mungkin kita merasa kecil. Ya apalah saya. Tetapi saudara, Tuhan memandang kita berharga dan mulia di matanya. Mungkin kita merasa, ya saya emang gak bisa apa-apa. Jangan saudara. Ketika kita berpengharapan sungguh benar karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dipakainya, diberkati untuk jadi berkat bagi lain orang. Mari, jadilah pede rohani, punya percaya diri rohani yang benar bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah arti hidup. Hidup untuk membagi hidup bagi yang lain. Haleluya. Saya ulangi ya, saudara. 5 alasan mengapa kita harus tetap berpengharapan di masa sukar. 1, penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Yang kedua, Allah Maha Kuasa tetap pegang kendali. Yang ketiga, kita tidak sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang beserta dengan kita. Yang keempat, kita akan mengenal dan mengecap, melihat, menikmati kasih kuasa Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah hendak memakai kita untuk jadi berkat bagi lain orang. Kita diberkati untuk jadi berkat. Haleluya. Saya akan akhiri dengan 1-2 pantun. Demikian. Salam zaitun corona. Kangkung ditumis itu biasa. Pendeta berkumis itu biasa. Coronavirus itu juga biasa. Tuhan Yesus Kristus itu yang luar biasa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, demikianlah seluruh kebenaran ini menjadi jawaban bagi umat-Mu. Sebab firman-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Firman-Mu akan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Firman-Mu membawa kami kepada rencana agung Allah yang penuh dengan kemuliaan. Saat hamba berdoa dan saat umat-Mu mendengar firman ini, kuasa Tuhan bekerja. Firman yang menjadikan langit dan bumi, yang penuh kuasa, yang memulihkan, yang menyembuhkan, juga bekerja dalam kehidupan umat. Demikian Bapa, hamba mengucap syukur. Melalui salib Kristus dan oleh kuasa darah Yesus, kami menikmati berkat-berkat kasih karunia. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati segala-galanya. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, setelah kita diberkati lewat puji-pujian yang bersama kita naikkan, setelah kita diberkati, dihibur dan diteguhkan dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, saatnya kita memberikan syafaat kepada Tuhan. Kita ingin berdoa memberkati bangsa dan negeri ini, memberkati kota ini, memberkati gereja Tuhan, memberkati keluarga kita masing-masing. Mari, di tempat saudara berdiri bersama-sama. Kita akan menyatukan hati kita. Kita akan satukan iman kita. Kita bersama berseru ambil tahta kasih karunia Tuhan. Untuk Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya bagi kita. Dengan iman kita akan berseru berdoa kepada Dia. Mari kita berdiri. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, bersama dengan umat, kawanan domba gembalaan, kami hampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh ucapan syukur, kami naikkan syafaat ini kepada Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap pemegang kendali bagi bangsa dan negeri kami, bagi kota kami, bagi gereja,
bagi umat, bagi keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sedang menyatakan rencana indah, bahwa Engkau Tuhan turut campur tangan dan tak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan memberikan senantiasa kekuatan dan penghiburan bagi kami, sehingga pengharapan kepadamu tetap ada pada kami. Sebab kami menyembah kepadamu Yesus Kristus, Tuhan, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang ada tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab nyalah pada pagi hari ini kami naikkan syafaat kami kepadamu. Bapa di dalam surga, kami bawa bangsa dan negeri kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil, para menteri, dan semua pejabat negara di negeri ini, dari pusat sampai ke daerah. Mereka pengambil keputusan untuk bangsa dan negeri ini. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang takut akan Engkau, hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau menolong Tuhan mereka khususnya dalam menghadapi virus corona yang sedang mewabah ini. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat. Tuhan, Engkau menyatukan mereka agar mereka bisa bersinergis kerja bersama-sama dari semua aparat-aparat pemerintah, dari semua badan-badan penanggulangan bencana yang telah dibentuk. Kami berdoa Tuhan, beri kepada mereka roh sinergis kerjasama yang baik, sehingga semua program-program pemulihan dapat berjalan lancar dan keberhasilan dicapai. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka yang ada di garis depan, khususnya Tuhan para dokter, para tim perawat, semua tim medis yang ada, pekerja-pekerja di rumah sakit, bahkan sopir ambulan, petugas-petugas ambulan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang ekstra yang daripada, kekuatan dan perlindungan yang daripada, dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan, untuk mereka bekerja, untuk mereka berjuang. Mereka pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Sertai, hiburkan, kuatkan mereka, lindungi mereka, dan biar mereka sehat-sehat saja. Dan semua penanganan-penanganan untuk para pasien rumah sakit, baik dimulai daripada ODP, PDP, sampai kepada mereka yang sedang dirawat secara intensif. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Engkau adalah Yesus, penyembuh agung kami. Berikanlah Tuhan kesembuhan bagi semua sanak saudara kami, dan bagi kami semua warga negara Indonesia. Biar kami sehat-sehat saja, baik itu yang ada di zona merah, zona kuning, baik yang ada di pusat pemerintahan kota Jakarta dan sekitarnya, baik di daerah-daerah, di semua provinsi. Tuhan, kami mohon belas kasih, kesembuhan terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Bekasi. Kami berdoa buat lingkungan kami, demikian juga. Hal yang sama terjadi, lawatan dan pemulihan yang dari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja. Bila dengan ini gereja-gereja boleh beroleh pelajaran yang sangat berarti, bahwa kami akan harus tetap setia beribadah kepada Tuhan, apapun itu kondisinya. Kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan pakailah kami gereja untuk juga bisa menyatakan kasih kepada tetangga, kepada banyak orang, dengan hidup dengan tertib, mentaati peraturan pemerintah, bekerja dengan baik, dan kemudian Tuhan, kami sedapat mungkin bisa memberikan perhatian bagi lingkungan kami juga. Beristimewa buat kami tetap bertekun dalam doa, agar waktu kami berdoa, mujizat itu nyata terjadi. Pertolongan dan perlindungan Tuhan nyata. Mujizat itu sungguh nyata di bangsa kami, di kota kami, di gereja, di keluarga-keluarga kami, di setiap orang yang percaya. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia bagi kemuliaan. Tuhan memberkati umat yang
sekiranya masih harus bekerja keluar rumah Tuhan, Tuhan Engkau melindungi, menyertai perjalanan mereka di tempat kerja mereka, lindungi. Kalau harus masih ada Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, berkatilah ya Tuhan, usaha-usaha bisnis, semua perekonomian yang sedang berlangsung di Indonesia, berkatilah Tuhan. Kami berdoa agar tidak terjadi kemunduran ekonomi. Kami berdoa Tuhan, punya emas dan perak, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Yesus, Engkau gembala yang baik. Engkau adalah Raja segala bangsa, termasuk bagi bangsa kami Indonesia. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak bagi bangsa kami Indonesia seperti di surga. Haleluya. Saatnya Tuhan, sebelum ibadah ini kami akan selesaikan, hamba mohon kemurahan dan berkat dicurahkan bagi umat kawanan domba gembalaanmu ini Tuhan. Demikian berkat-Mu tercurah waktu hamba menaikkan doa berkat. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan Allah berfirman dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.